Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang, Delicious Voices kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Video kali ini dikhususkan buat teman-teman yang punya zodiak Capricorn, terutama Capricorn Sun dan Capricorn Rising. Kita coba cari tahu yuk kira-kira apa yang terjadi dalam hidup kamu di sepanjang bulan Desember 2024 ya. Oke, bulan Desember 2024 itu hadir sebagai last chapter atau babak terakhir dalam perjalanan kamu di tahun ini. Dan percaya deh, it's not gonna be like some kind of epilogue aja. Ini gak akan jadi kayak sebatas atau sekedar epilog doang buat kamu. Ini akan terasa seperti kamu berada di puncak gunung setelah kamu berusaha untuk mendaki sepanjang tahun. Apalagi kalian pasti mau ulang tahun kan? Tapi hati-hati, ada badai kecil di depan. Dengan transit Venus di Capricorn yang trine dengan Uranus di Taurus, termasuk Mercury retrograde di Sagittarius yang suka bikin drama, sampai New Moon di zodiak kamu sendiri di Capricorn, bulan ini I could say that this one has everything. Sebelum masuk ke 2025, ini tuh Desember 2024 tuh punya semuanya. Peluang emas, hambatan yang mungkin bisa bikin kamu kayak puyeng dikit, pening dikit ya, atau bahkan transformasi besar. Stay tune, ayo kita cari tahu sama-sama. Apa sih berkat yang mungkin bisa kamu petik, atau rintangan atau jebakan dan hambatan apa yang harus kamu hadapi dan hindari, atau bahkan gimana caranya agar kamu bisa menjalani Desember 2024 dan mengakhiri 2024 dengan penuh energi, dengan penuh rasa syukur dan penuh kebahagiaan serta cinta kasih. Let's get started. Ayo kita mulai. Dan sekarang kita akan mulai bahas dari the good stuff dulu, atau hal-hal baiknya dulu. Berita baiknya adalah di bulan Desember 2024 itu kamu mungkin akan terasa seperti kamu dapat bonus akhir tahun. Mungkin memang literally atau figuratively. Dan bukan cuma dalam konteks uang, tapi juga peluang untuk memperkuat posisi kamu dalam jabatan, karir, pekerjaan, atau bisnis. Mungkin kamu akan menemukan cara baru yang lebih efektif untuk menghasilkan uang, atau bahkan mendapatkan dan menghasilkan penghargaan di pekerjaan kamu. Atau bahkan kamu akhirnya dipuji oleh orang yang selama ini ngikutin kamu, followers kamu, atau bahkan mereka udah memperhatikan kamu. Bisa jadi ini bos, atasan, atau siapapun. Kemudian ketika Venus transit pindah ke Aquarius di second house kamu, ini bisa membawa angin segar dalam hubungan kamu dan keuangan. Kalau kamu sempat ngerasa stuck, it's a good time for you to finally see and look at everything from a fresh perspective. Ini akan jadi momentum yang baik untuk kamu akhirnya melihat hidup kamu udah nggak dari kacamata korban atau mental korban, atau kamu ngerasa paling sengsara, paling menderita, atau stuck lagi. Tapi ini adalah kesempatan buat kamu melihat segala hal dari perspektif yang baru. Ditambah ketika Neptune akhirnya direct di Pisces, ini bisa bikin intuisi kamu jadi tajam banget, semakin tajam. Terutama dalam hal komunikasi. Jadi jangan kaget atau jangan heran kalau kamu tiba-tiba kayak bisa baca suasana. Kamu bisa langsung tahu apa yang orang lain pikirin. Terus intuisi kamu tuh semakin kuat, semakin spot on, semakin akurat lah. Kamu bisa tahu apa yang orang lain pikirkan, atau bahkan mimpi-mimpi kamu tuh semakin intens. Gunakan transit ini untuk memperkuat koneksi dan hubungan atau jaringan networking kamu ya. Tapi siapa yang bilang kalau misalnya hidup tuh pasti akan mulus-mulus saja? Aku bukan nakutin, tapi nggak ada pelangis lah. Nggak ada apa-apa gitu kan. Pelangi biasanya muncul setelah hujan kan. Dan ketika Mercury retrograde di Sagittarius, ini mungkin akan berasa kayak di Desember tuh komunikasi kamu kadang kayak radio yang sinyalnya putus-putus. Ada potensi atau kesempatan atau bahkan peluang, ada chances ya, ada kesempatan buat terjadinya banyak miskomunikasi yang bisa bikin kamu ngerasa kayak gak nyambung gue sama teman atau rekan, atau bahkan bisa ada masalah dengan dokumen, kontrak, tanda tangan, atau delays, atau bahkan traveling. Jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba kamu ngerasa kamu gak bisa buru-buru, atau kamu gak bisa ngegas, atau kamu gak bisa mengerjakan suatu hal dengan secepat biasanya, atau kamu ngerasa memang ada pekerjaan yang perlu diperbaiki atau perlu diulang. Kamu perlu check and recheck dengan maksimal. Dan ketika Mars transit di Leo retrograding, ini akan berdampak ke 8th house kamu. Mungkin kamu ngerasa kayak energi kamu tuh jadi gampang depleted, energi kamu jadi gampang capek. Mungkin kamu ngerasa juga jadi lebih emosian, atau fragile, jadi lebih rapuh, jadi lebih rentan terhadap konflik,
atau bahkan argumentasi dengan hubungan-hubungan terdekat kamu. Dan ketika Venus kenjang Pluto di Aquarius, mungkin kamu bisa ngerasa kayak hubungan personal kamu, bahkan keuangan itu terasa intens. Mungkin kamu harus menghadapi rasa takut akan kehilangan, atau kamu perlu melepaskan pola pikir atau mindset takut miskin, takut kurang, takut gagal yang sudah nggak lagi sejalan dengan tujuan-tujuan hidup kamu dalam jangka panjang. Lalu, gimana tips buat kalian untuk menghadapi Desember 2024 dengan elegan? Yang pertama-tama, manfaatkan energi full moon di Gemini untuk mungkin menyelesaikan segala bentuk tugas-tugas yang sempat tertunda. Anggap aja ini adalah momen untuk kamu melatih kredibilitas kamu, melatih kedisiplinan kamu, atau bahkan kesempatan buat decluttering. Entah itu decluttering secara fisik maupun decluttering secara mental. Make some list, cek semua poin-poin atas apa yang perlu kamu selesaikan dan perlu kamu kerjakan, dan selesaikan tanggung jawab kamu, supaya kamu bisa merasakan kepuasan saat kamu berhasil menyelesaikan itu. Dan yang kedua, ketika ada new moon di Capricorn, it's a good time to start over. Kamu tahu nggak? Jujur ya, dibandingkan semua zodiak lain, kamu tuh yang sebetulnya di bulan Desember ini ibaratnya kayak dikasih lampu, dikasih senter, dikasih lantern sama semesta untuk menyusun strategi-strategi dan rencana atau resolusi yang lebih ambisius dan lebih membahagiakan buat 2025 nanti. Kamu tuh dapat dopingan atau suntikan energi lebih. Gunakan energi ini untuk kamu bisa menetapkan tujuan-tujuan tapi realistis ya buat 2025 kamu. Tujuan-tujuan yang kamu tahu itu bisa kamu perjuangkan dan bisa kamu pertanggungjawabkan. Karena kalian tuh biasa tahu how to build something from zero, how to go from zero to hero. Kamu tahu gimana cara membangun suatu hal dari nol untuk mengubah suatu hal yang dari bukan apa-apa menjadi apa-apa dengan kesabaran dan dengan ketekunan. Dan yang terakhir, ingat untuk selalu menjaga keseimbangan antara ambisi dan kebutuhan dirimu sendiri, terutama buat istirahat. Jangan terlalu kelas sama dirimu sendiri. Don't be too hard on yourself. Terutama kalau kamu ngerasa ada hambatan atau ada rintangan atau ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana atau bahkan target dan ekspektasi kamu. Ingat, bahkan pohon tertinggi dimanapun tetap butuh adanya angin untuk bisa menguatkan akarnya. Dan dia tidak akan tergoncang kalau akarnya juga udah tertanam kuat. Kamu bisa kok menghadapi Desember ini dengan penuh rasa percaya diri, asal pastikan kamu juga bisa tetap fleksibel. Well, aku tahu kalau misalnya Desember 2024 ini akan jadi bulan yang mendalam buat kalian, teman-teman Capricorn dan Capricorn Rising. And it's gonna be a great opportunity for you to end 2024. Ini akan jadi momentum yang baik buat kamu mengakhiri 2024 kamu dengan sangat cantik, indah, dan berkarisma. Dengan segala kombinasi peluang, kesempatan, atau bahkan tantangan, kamu punya kesempatan untuk menutup tahun ini dengan elegan juga, dengan sukses dengan caramu. Jadi, ceritain dong, komen dong di bawah, apa sebetulnya rencana besar kamu di Desember 2024. Aku penasaran. Tapi, aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Oh iya, follow aku juga dong di akun sosial media aku yang lain yang pasti akan aku cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah ini. Bye bye. God bless. I love you guys so much.